Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggal cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Budi dan Rina bersama anak semata wayang mereka, Lala. Awalnya, keluarga ini tampak harmonis, hidup sederhana namun penuh cinta. Namun, segalanya mulai berubah saat Budi mulai mengembangkan hobi barunya, memancing. Awalnya, Rina tak mempermasalahkan kebiasaan Budi yang sesekali memancing ke sungai. Ia pikir itu hanya bentuk refreshing dari kepenatan kerja. Namun, lama-lama Budi mulai menghabiskan waktu hampir setiap hari di tepi sungai. Bahkan kadang pulang larut malam atau tak pulang sama sekali. Rina yang bekerja sebagai penjahit rumahan mulai kewalahan. Bukan hanya harus mencari nafkah sendiri, tapi juga mengurus Lala yang kini mulai sakit-sakitan karena kekurangan gizi. Sementara itu, Budi tetap sibuk mengejar ikan, berharap dapat strike besar yang katanya bisa dijual mahal. Budi mulai menjual barang-barang di rumah untuk membeli alat pancing baru. Kompor gas, kipas angin, bahkan sepeda Lala pun dijualnya. Setiap kali Rina protes, Budi hanya berkata, "Nanti juga balik modal, sabar dikit. Namanya juga usaha." Suatu hari, Lala jatuh sakit dan harus dibawa ke puskesmas. Rina kebingungan karena tak punya uang. Ia pergi mencari Budi ke tepi sungai. Tapi pria itu malah marah ketika diganggu saat umpan baru dilempar. Hati Rina hancur, suaminya lebih peduli pada ikan daripada anaknya sendiri. Sejak itu, Rina mulai menjauh. Ia mengambil keputusan berat, pulang ke rumah orang tuanya bersama Lala. Ia meninggalkan surat untuk Budi, memohon agar suaminya kembali menjadi ayah dan suami yang dulu. Tapi Budi tak pernah membaca surat itu. Ia terlalu sibuk mengejar ikan impian. Waktu berlalu, Budi tetap tenggelam dalam dunia pancingnya. Rumahnya kini kosong dan berantakan. Kadang ia duduk sendiri menatap kolam buatan di belakang rumahnya, membayangkan suatu hari ikan besar akan datang dan mengubah hidupnya. Sementara itu, Rina bekerja keras dan berhasil membuka usaha jahit yang berkembang. Lala tumbuh dengan sehat di bawah kasih sayang kakek neneknya dan ibunya. Mereka menjalani hidup tanpa Budi, meski rasa rindu masih sesekali hadir di hati Rina. Suatu malam, Budi pulang ke rumah orang tua Rina. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan matanya penuh penyesalan. Ia berdiri di depan pintu dengan tangan kosong, berharap masih ada sedikit tempat untuknya di hati keluarganya. Rina menatapnya dalam diam. Ia tak langsung membuka pintu, tapi juga tak menutupnya sepenuhnya. Di dalam rumah, Lala mengintip dari balik tirai, bertanya, "Itu ayah?" "Ya." Rina menoleh dan menjawab pelan, "Iya, Nak. Tapi kita lihat dulu, apakah dia masih mencintai kita, atau hanya sedang kehabisan umpan?" Budi tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang menggenang. Rina melihat ada perubahan, entah karena penyesalan atau karena dunia memancing yang akhirnya tidak memberinya apa-apa selain kesepian. Ia mengajak Budi duduk di bangku depan rumah, sementara Lala perlahan mendekat dan memeluk ayahnya dengan ragu. Saat itu, Budi menangis, tangis yang selama ini ia tahan di balik ego dan hayalan akan strike besar. Ia meminta maaf, bukan hanya pada Rina, tapi juga pada Lala karena telah memilih ikan daripada keluarganya. Rina tak langsung memaafkan, tapi malam itu menjadi awal dari proses panjang menuju penyembuhan. Sebab terkadang, cinta itu bukan hilang, hanya tersesat di tengah sungai yang salah.